Guys, ini aku lagi makan untuk ketiga kalinya. Ini aku suka banget karena ini tuh, aduh, emang lagi viral sih. Aku nyobain ini iseng-iseng kemarin, ternyata enak banget. Jadi ini tuh yang cheesecake itu loh, ubi cilembu ditambah Greek yogurt. Dan wah, aku kaget banget pas begitu aku coba. Itu rasanya bener-bener kayak, hah, kok kayak cheesecake banget rasanya, bener-bener kayak cheesecake. Udah makan aku nggak terlalu suka manis ya gitu, jadinya tuh dapet ini tuh kayak, wah, seneng banget aku kayak bisa makan cake tapi sehat. By the way, ini aku makan malam-malam ya, bukan siang hari. Jadi aku mau ngucapin selamat berpuasa buat yang menjalankan, termasuk aku juga lagi puasa. Semoga puasa dan amal ibadah kita diterima di sisi. Iya kan, amal ibadah kita kok kayak ke arah yang lain ya, maaf. Iya, ya intinya semoga puasa, semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan puasa kita juga lancar. Sebentar ya, aku makan dulu. Siapa sih yang nyiptain resep ini? Kayak kok bisa? Eh, Kita langsung ngobrol ya. Maaf. Oke, seperti biasa, aku mau memperkenalkan diri dulu buat yang baru mampir, baru kenal. Kenalin, nama aku Arlan. Annyeonghaseyo, yorobun. Ciao, cineso. Oke, jadi di sini tuh seperti biasa aku mau sharing-sharing pengalaman perjalanan aku. Ya, meskipun aku bukan siapa-siapa, tapi seenggaknya cerita-cerita aku mungkin bisa sedikit menginspirasi, sedikit memotivasi, sedikit menghibur. Enggak, kalau itu sedikit relate mungkin sama kalian, jadi kalian enggak sendiri. Oke, kita langsung bahas aja. Tapi sebenarnya aku nggak tahu sih cerita ini relate apa enggak. Aku cuma mau bahas tentang zodiak, which is zodiak aku sendiri, yaitu Cancer. Nah, jadi si Arlan ini tuh lahir pada tanggal 22 Juli. Jadi aku tuh Cancer terakhir karena tanggal 23 Julinya tuh udah masuk ke Leo. Nah, aku tuh ada Leo-Leonya dikit. Jadi sebelum kita bahas ke Cancernya, ini aku bahas Leo-nya dulu secara umum ya, yang aku tahu. Jadi Leo itu tuh katanya tuh ambisius orangnya, dan itu aku ngerasa dari aku. Jadi kalau misalkan aku gagal dalam sesuatu hal gitu, itu pasti aku kejar terus. Aku kejar terus sampai aku capek, aku nyerah, ya udah, aku lambain tangan ke atas. Tapi kalau yang lainnya tuh ada yang bilang katanya Leo tuh suka banget sama spotlight, tapi aku nggak ngerasa itu dari aku sih kalau itu. Malah aku tuh sukanya sih sama kamu. Oke, awalnya tuh sebenarnya aku tuh nggak terlalu peduli dan nggak pengen tahu gitu tentang dunia horoskop, zodiak kayak gini-gini tuh. Sampai akhirnya ada di satu momen aku tuh suka sama satu orang. Terus, tapi orang ini tuh nggak bisa ditebak gitu sama aku gitu. Dia tuh maunya apa sih, sukanya apa sih, karakternya kayak gimana sih gitu. Sampai akhirnya aku curhat lah sama teman aku gitu, dan teman aku ngasih saran kayak, Alan, coba tanya deh zodiak dia apa gitu. Akhirnya aku tanya zodiaknya apa, terus teman aku ini kebetulan ngerti gini-gituan, gini-gituan, gitu-gituan, dia tuh ngerti gitu tentang zodiak-zodiak gini. Akhirnya dia ngasih tahu, oh kalau zodiaknya ini karakternya dia tuh kayak gini 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 gini. Nah, akhirnya aku jadi kayak ada bayangan gitu gimana aku nge-treat dia. Itu awal mulanya. Oke, balik ke pembahasan aku tentang Cancer. Akhirnya aku cari tahu tuh Cancer tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Jadi aku nyari tahu tentang aku gitu kan. Pas aku baca-baca gitu, aku lihat di internet, ternyata banyak benernya. Menurut aku ya gitu, kayak iya lagi Cancer kayak gini, iya lagi kayak gini, iya lagi kayak gini, kayak oh oke. Akhirnya dari sana aku kayak ya udah gitu. Bukannya percaya, tapi ya udah lucu-lucuan aja gitu. Kalau dipercayain banget sih nggak boleh ya. Jadi secara umum Cancer ini tuh sifatnya tuh sensitif
Ya, ini secara umum yang orang tahu gitu. Tapi konotasinya jangan negatif ya, tolong digarisbawahi. Jadi si sensitif ini tuh luas banget artinya gitu. Dalam artian, jadi dia tuh lebih peka sama keadaan sekitar. Dia lebih peka kalau misalkan, oh ini orang berubah, oh ini mood orang lagi kayak gini, mood mood orang ini lagi kayak gini. Terus dia bisa ngerasain apa yang orang rasain, meskipun aku tuh belum pernah ada di posisi itu gitu, tapi kayak bisa ngerasain. Jadi kayak secara intuisi itu ada banget gitu. Terus si Cancer ini tuh juga pendengar yang baik. Jadi kalau kalian mau curhat tanpa dijudging, tanpa dihakimi, cari Cancer. Karena Cancer ini tuh bisa dengerin cerita-cerita kalian tanpa ada bosan-bosannya, sama meskipun cerita kalian tuh sama itu aja setiap hari. Kita bisa dengerin itu. Lalu si Cancer ini tuh people oriented banget deh. Terus apalagi sama family ya, sama keluarga gitu. Pokoknya perhatian banget deh. Jadi dia tuh nggak apa-apa gitu, rela berkorban gitu, dirinya susah, yang penting orang di sekelilingnya tuh seneng gitu. Nah, tapi kadang hal ini tuh suka dimanfaatin sama orang lain gitu, kondisi-kondisi kayak gini. Tapi di kondisi aku gitu, selama ya aku bermanfaat dan akunya juga ya emang mampu aja gitu, nggak ngerasa dirugiin banget, ya nggak apa-apa sih, aku nggak pernah permasalahin sih. By the way, dari tadi itu aku sambil makan. Aku tuh kalau emang udah suka gitu sama satu makanan, bakal makan itu terus gitu sampai bosen gitu. Jadi ya bisa dikatakan juga mungkin Cancer tuh juga lumayan loyal juga, dan bisa jadi bosanan tergantung mood. Nah, ini kejelekannya Cancer. Jadi si Cancer ini tuh orangnya tuh moody banget gitu. Tiba-tiba happy, tiba-tiba diem, tiba-tiba pengen marah-marah gitu. Nah, tapi sebenarnya ya si Cancer ini tuh kalau misalkan di case-nya aku ya, ini aku lagi happy nih, misalkan lagi happy tiba-tiba aku diem. Itu diem bukan berarti aku marah, bukan berarti aku lagi ingat sesuatu yang sedih atau apa, nggak ada. Emang lagi pengen diem aja. Jadi nggak ada masalah apa, nggak ada masalah apa, emang pengen diem aja. Jadi kayak ya udah, jangan ditanya, udah nggak ada masalah, kita nggak ada berantem, nggak ada apa, udah emang aku lagi pengen diem aja, bisa kayak gitu. Oke, terus si Cancer ini tuh juga manipulatif. Ini aku jujur aja deh, ini aku ngaku karena aku kayak gitu. Jadi contohnya apa ya? Oke, misalkan aku bohong nih, aku bohong terus aku ketahuan, aku tuh bisa secepat itu ngasih alasan, ngasih rekayasa cerita, dan orang itu percaya gitu. Aku tuh bisa kayak gitu gitu. I'm so sorry, tapi nggak tahu, nggak tahu, nggak nggak tahu ya. Tapi bukan berarti suka bohong ya, ini tuh kayak di kondisi-kondisi tertentu lah gitu. Ya gitu. Nah, terus kalau di percintaan kayak gimana? Jadi Cancer tuh elemennya air. Jadi dia tuh ngikutin gaya pacaran pasangannya. Jadi ya udah ngalir aja gitu. Kalau misalkan pasangannya posesif, dia akan mau diposesifin. Kalau pasangannya protektif, dia akan mau digituin gitu. Jadi dia akan ngikutin aja gitu, nurut aja gitu tuh Cancer tuh. Tapi tolong digarisbawahi, bukan gak punya pendirian ya. Kita kalau misalkan udah ngerasa kayak oh ini terlalu berlebihan gitu, oh ini terlalu aneh buat kita segala macam, kita bakal ngomong gitu kalau kita nggak nyaman. Cancer ini ngikutin gaya pacaran pasangannya itu karena dia tuh pengen bikin pasangannya tuh nyaman gitu, ngehindarin masalah, ngehindarin pertengkaran, udah ngalir-ngalir aja, ikut-ikut aja gitu. Terus kalau lagi pacaran, nah si sifat manipulatif ini tuh dibawa sama Cancer kalau lagi berantem tuh pas pacaran, dia jadian senjata sama dia. Terus gak bagusnya Cancer ini tuh pendendam banget, asli pendendam banget. Kalau aku kayak gitu ya, jadi misalkan satu contoh, di kasus ulang tahun deh gitu. Jadi aku tuh lagi ulang tahun, aku tuh tahu banget, inget banget siapa yang ngucapin aku. Jadi siapa yang ngucapin lewat WhatsApp, siapa yang ngucapin lewat story, siapa yang ngucapin lewat DM, aku tahu. Nah, balas dendamnya di mana? Aku balas pada saat mereka ulang tahun. Jadi pada saat mereka ulang tahun, yang ngucapin ke aku pakai WhatsApp, aku balas pakai WhatsApp untuk ngucapin ulang tahun.
Terus yang pakai story, aku buatin storynya. Yang pakai DM, aku pakai DM. Yang gak ngucapin, aku gak ngucapin. Bisa kayak gitu. Kalau aku ya, parah ya sebenarnya sih. Cuman perkara ulang tahun, tapi nggak tahu bawaannya kayak gitu. Kalau aku dijahatin tanpa sebab, aku baik-baik aja nih, tiba-tiba dijahatin, itu aku balas sama kejahatan lagi. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang tuh enggak sih, kayak kalau sekarang udah dewasa lah, mikirnya udah nggak kayak gitu. Tapi kalau emang udah keterlaluan banget, aku nggak tahu ya, mungkin bisa aku balas dengan kejahatan lagi. Tapi sekarang enggak sih, aku tuh lebih, kalau ada orang yang menurut aku gitu kayak, oh ini orang jahat nih gitu, udah aku cut off aja gitu. Mungkin lebih ke gitu kali ya kalau sekarang. Tapi itu sebenarnya hal-hal normal aja sih, kayak semua orang bisa ngelakuin itu. Jadi inget cerita zaman SD, aduh emang teman-teman SD aku tuh ya biasalah anak kecil gitu kan, aku juga anak kecil, nakal-nakal biasa gitu. Ini aku lagi baik-baik aja, lagi diem, terus kalian tahu nggak sih, pokoknya tuh zaman dulu tuh si ini buat api, itu apa namanya? Ya itu buat api. Pokoknya nggak tahu sama mereka dibongkar, terus udah gitu entar tuh ada pencetan tiba-tiba jadi nyetrum gitu. Terus aku lagi diem aja duduk gitu, lagi duduk di kursi, tiba-tiba disetrum aku nih lehernya nih. Kan kaget ya gitu. Wah, dendamnya keluar dong. Aku balas nih gitu nanti kan. Tapi aku balasnya lebih parah lagi, bukan disetrum, tiba-tiba dia lagi diem, aku ambil sapu. Tolong jangan dicontoh. Aku ambil sapu, terus aku pukul pakai sapu. Cetak gitu. Terus dia nangis. Nah, mamanya yang dateng, mamanya marahin aku kayak langsung kayak padahal dia mulai sebenarnya gitu, cuman kayak terus orang yang sama nih, si bocah anak ala itu. Aku ingat banget lagi namanya Ian. Hai Ian, masih ingat nggak? Jadi dia tuh suka ngeledek secara verbal gitu kan ke aku tuh. Terus ya udah aku bales dong, tapi mungkin kayaknya kata-kata aku tuh kayaknya lebih nyakitin kali ya buat dia. Dia tuh suka nangis. Jadi tapi anehnya tuh dia nakal, tapi gampang nangis. Nah, mamanya itu suka nungguin di luar kelas. Jadi kalau dia nangis, otomatis mamanya nyamperin aku, langsung mamanya marahin aku kayak, kenapa anak saya nangis? Kamu apain Arlan? Gitu kayak. Padahal aku nggak pernah mulai duluan, sumpah aku nggak pernah mulai duluan. Aku kayak, where is my mom? Ya jadi sedih. Oke, tapi dibalik itu semua, Cancer tuh orang yang paling perhatian, paling peduli deh sama temen, paling loyal sama temen gitu. Makanya ada istilah katanya Cancer tuh mother of the zodiac gitu. Aku bukan mother kali, father kali ya. Maksudnya kayak pokoknya Cancer tuh bisa nyambung sama semua zodiak. Tapi balik lagi kalau dalam hal asmara, kan ada yang bilang katanya, oh bintang ini cocoknya sama bintang ini sama bintang ini, kayak gitu. Si Cancer ini tuh katanya tuh cocoknya tuh sama Taurus, sama Virgo gitu. Dan aku akuin, karena aku pernah sama Taurus, iya itu cocok. Terus aku pernah sama Libra, cocok. Terus aku pernah sama Pisces, itu cocok juga. Sama Sagittarius pernah, nggak cocok. Udah kayaknya ya, cuma 4 mantan aku. Lah curhat. Pas banget. Ceritanya emang udah selesai, makanan aku juga udah habis. Ini aku kupas tuntas banget semua tentang Cancer. Jadi secara gak langsung kayak ngasih tahu ya karakter aku tuh kayak gimana. Ya itulah, baik dan buruknya aku tuh kayak gimana. Gak ada yang aku tutupin. Yaudah, sekian dari aku. Ini tuh si cheesecake ini tuh ini ya, apa sih, padat gitu loh. Jadi kayak
kenyang banget, dikit aja tuh udah kenyang banget. Terus jadi kayak harus minum kayak nyangkut. Ya udah kalau gitu, udah dulu. Makasih banget udah dengerin, makasih. Oke, bye.